kayaknya istilah itu tidak perlu kita pakai lah, non gitu. Iya. Saya langsung saja bilang Muslim ya. Iya gitu ya. Sebaiknya sih kan. Sebaiknya tidak usah. Muslim, kamu Katolik, selesai. Iya gitu. Tidak ada bilang Muslim, non Muslim. Langsung Muslim, ya maksudnya ya kau Katolik, ya Katolik, tidak lagi Kami non tidak Muslim. menyatakan itu. Atau ada rencana mau bikin agama baru? Tidak juga. Oh tidak. Apa ya? Ide lama juga ini toh? Iya, ide lama. Podcastnya kita sudah lama ingin bikin. Tapi kita mulai saja dulu. Kebetulan ada pemantiknya, ada api kecil-kecil ya kayak. Enak. Kita ada pengalaman residensi Klarantuka. Tapi residensi ini dalam kaitan atau hubungannya dengan program Kampung Katong. Apa dan bagaimana? Lalu seperti apa itu Kampung Katong? Sebentar teman-teman akan berbagi ya. Oke guys, selamat sore semuanya. Saya senang sekali sore ini karena kami bertiga akhirnya bisa duduk untuk cerita-cerita santai, ngobrol enak gitu ya. Dan di kesempatan podcast yang pertama ini kami sepakat dan kami senang sekali sejujurnya kami akan ngobrol tentang residensi di Larantuka. Siapa yang mau duluan? Dia ini lupa kasih perkenalkan dirinya. Oh iya, oke. Saking semangatnya teman-teman, kami lupa perkenalkan diri. Satu-satu ya. Saya yang dapat kesempatan memandu sore hari ini, saya Martorian Lesit. Saya Aden Firman. Saya Sadam. Oke, baik. Kesempatan pertama mungkin saya mau tanya dulu ke teman saya berdua ini. Ya, mereka yang akan lebih banyak omong. Kalau juga. Saya Mana saya sebenarnya mau menyimak sih saya dulu ini. bertiga di sana bagaimana? Iya, bertiga. Oke, kami tiga pemuda yang cukup berani ya. Oke, teman-teman, kira-kira bagaimana pengalaman Klarantuka? Persiapannya waktu itu bagaimana Kak Aden? Karena saya pikir juga waktunya cukup singkat waktu itu Kak Sadam ya. Bagaimana kita perlu bercerita berbagi tentang persiapan menuju residensi ini? Mulai dari siapa? Kak Sadam, Kak Aden? Kak Sadam, Aden. Silakan. Kita harus hilangkan panggil kakak gitu. Oh iya. Seperti kelihatan tua nih. Oh iya. Ampun. Ya, Aden, mulai dari Aden. Siap tuh. Bagaimana? Oke, Sadam. Siap, Ya. silakan. Oke, sebelum residensi itu, jadi memang idenya itu ya, ide untuk bikin podcast ini kan sudah ada sejak ingin bagaimana kita mau bicarakan pesta kampung tuh. Nah sementara momentumnya kemudian ada kesempatan kita dapat pas menghubung residensi. Jadi ini tidak direncanakan tapi pulang dari Larantuka itu dirasa memungkinkan langsung kita bikin itu. Ih, gak ada yang rasa sendiri. Tidak. Lanjut, bercanda. Residensi ini kan bagian mata program dari Kampung Katong. Nah, ada 4 kali residensi. Pertama residensi di Lakoat, kemudian di bulan berapa kemarin tentangnya? Kita sempat di Labuan Bajo bulan Maret ya? Maret kalau tidak salah. Maret ya. Lalu yang baru-baru ini di tanggal 15 sampai 19 Maret kemarin di Larantuka, nanti menyusul yang di Bogor di RMI. Nah itu juga sementara berkembang diskusinya. Nah ini hanya salah satu mata program dari Kampung Katong itu. Nah Kampung Katong ini inisiatif bersama dari 3 komunitas 1 lembaga gitu ya. Lakot Kujawas, Simpasi Institut kita, Kolektif Video G, lalu RMI. Nah waktu itu Kampung Katong ada ini memang dikontak sama Diki Senda tuh. Nah, lalu obrolan berkembang bagaimana kalau kita kolaborasi, meskipun ada juga beberapa komunitas yang mau di-guide waktu itu. Hanya yang cukup siap itu kita di NTT. Nah Kampung Katong ini upaya bersama karena ada kemiripan kerja, terutama misalnya di bagian kerja reproduksi pengetahuan yang kita sebut sebagai kerja arsip. Nah Kampung Katong ini ya
program ini bilang sebagai upaya dekolonisasi begitu. Kampung Katong, kampung kita ya. Kampung kan? kita ya benar. Oke, terima kasih Kakak Diki. Ya, enak. Oke. Itu sedikit dari teman-teman informasi tentang apa itu program Kampung Katong dan bagaimana kemudian dia dibicarakan di podcast Road to Pesta Kampung 2023. Iya, belum ada nama podcast ini. Nanti kita pikir. Ya, kita pikir nanti nama podcastnya. Tapi podcastnya diadakan dulu. Oh iya, Kan siap. orang lahir dulu baru diberi nama tuh. Enak. Atau gimana kadang? Iya. Saya ganda di sini. Masya Allah. Oke. Oke. Siap. Oke. Adang ini sudah mulai bekerja nih sebagai penyimak. Sebagai Ya, tidak sebentar, juga saya- dia. iya, Jangan begitu, Adang. Kalau Kita sama tahu begitu, dong kan? dia sebentar. Oh, iya, kayak. siap. Kadang, oke, kita langsung kembali ke pertanyaan tadi kayak. Kita bagaimana kita mempersiapkan ini waktu itu ya? Residensi ini. Kadang apa kemudian kendala-kendalanya di persiapannya kemarin itu? Kendalanya banyak. Soalnya pas kita kan kemarin selang 1 hari saja persiapan residensi, apalagi kita acara kegiatan Oh, iya. festival flow tuh. Secara teknis dia sehari. Iya. Maksudnya tantangannya itu Kak, kita harus persiapkan ini dengan belum lagi acara itu yang harus istilahnya ditutup toh. Iya. Apalagi kan ada pembukaan, harus ada penutupan lah. Oh, iya. Masuk akal kita pergi, kita tinggalkan itu barang toh. Iya, benar. Ya, Betul. sedikit berat lah di situ kemarin itu. Kita harus ada yang tidak tidur toh 2 hari 3 hari itu barang. Korbannya di situ. Oke. Oke, baik Karang. Tapi saya pikir kami bertiga waktu cukup semangat ya kan? Ya, menyala-nyala demi bertemu teman-teman Lakotku Jawas dan Simpasio di Larantuka. Siap. Kita berangkat waktu itu tanggal berapa sudah? Saya lupa ya. Tanggal 15. Tanggal 15 dari Labuan Bajo. Kemudian kami menggunakan transportasi udara, teman-teman. Pakai pesawat. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Biar lagi pesawat terbang tapi bengkok juga. Wah. Iya. Dan ada hal yang menarik ya waktu kita ke Larantuka itu. Sebelumnya itu kan kita bicarakan tentang ini toh TOR, kegiatan yang disiapkan oleh teman-teman Simpasio. Dan teman-teman dari Simpasio itu sudah menyodorkan ke kita tentang apa waktu itu sudah? Semacam mengalami Larantuka lah. Bagaimana menyerap Larantuka. menyerap. Ya, enak. Nah, mereka itu sudah persiapkan kayaknya sudah jauh-jauh hari tuh 2-3 bulan sebelum residensi. Kan mestinya residensinya itu bulan depan. Hanya karena mengingat puasa, Lebaran itu dimajukan. Oh iya. Apalagi di sana kan ada persiapan juga Semana Santa. Oke. Jadi tornya baru sekitar berapa 1 mingguan lah kita coba pelajari baik-baik sudah lah. Baru berangkat. Meskipun kalau Sadam bilang 1 hari sebelum ke sana tuh kita persiapan secara teknis. Tapi itu sudah terbaca dan kita diskusikan. Iya. Jauh-jauh hari juga. Iya, saya masih ingat waktu kita baca tornya. Menarik juga ya kadangnya, menarik sekali waktu itu karena ini kita penasaran nih. Wih, mereka mau bikin apa nanti? Walking tour. Kira-kira yang apa dan bagaimana itu? Itu yang kami alami selama 3 hari. 3 sampai 4 hari lah di sana, teman-teman. Kemudian kita tiba di Larantuka tanggal 15 itu. Kadangnya. Ya. Sempat transit Kupang. Iya, ternyata teman-teman untuk bepergian dari ujung barat ke ujung timur kita harus keluar Pulau Flores. Memang ya, kita transit di Kupang, tidak sempat ketemu siapa-siapa. Kita hanya ngobrol saja di parkiran, sempat ada Zoom. Sempat ada Zoom lagi di Oh sini. iya, Rapat kita kemudian. rapat di tengah jalan, betul. Iya. Tapi betul-betul apa pesannya ya Maria itu jangan terlalu jangan terlalu Forsi. capek lah ya. Mati-mati ya. Mati terjahat itu bahasa itu kan terlalu. Oke, tapi saya juga terkejut waktu dalam perjalanan itu karena di atas pesawat waktu dari Kupang ke Larantuka, Kak Sadam yang pertama kali lihat ini, ketemu ini, Mama Fun nih. Oh ya. Ya. Siap. Kita ketemu. Saya juga kaget. Saya juga terus. kaget. Saya juga kaget. Saya kaget. Ternyata jadwal sama. Iya. Iya. Pas Mama naik- Fun. Pas naik itu sementara saya fokus ke kan urus barang tuh, saya fokus masuk juga. Ternyata Mama Fun di samping. Ya ketawa-ketawa dia kalian. Dia bilang ini 3 pemuda dari barat ini muka pusing-pusing. Oke.
kami tiba di Larantuka. Bagaimana kemarin tuh sedang? Sama-sama dengan teman-teman Lakuat. Iya, bareng sama teman-teman dari Lakot Kejawas. Lakot Kejawas, Baru oke. ada yang jemput kita ini pemuda Larantuka ini kan. Iya. Siapa namanya saya lupa ya. Siapa? Ih, Alex kan? Alex. Ih, kau pura-pura lupa. Alex. Tidak, saya bukan lupa apa ya? Pengaruh pusing pas di perjalanan itu kan. Mau tidur tidak bisa. Ya begitulah. Oke. Alex yang jemput sama Bapak siapa? Gaspar. Ya. Sama Bapak Gaspar. Yang bawa mobilnya. Iya. Ale itu dikenal dengan nama gaul itu Ale Jalan-Jalan. Ale Jalan-Jalan. Karena dia hobi Ada jalan-jalan. juga Instagram itu. Ale jalan-jalan. Oh ya, Ale Jalan-Jalan. Alex Wempa. Alex lama Pak. Lama Pak. Iya. Alex lama Pak. Ale Jalan-Jalan. Oke. Ale Jalan-Jalan jemput kita di bandara. Kita jalan menuju ke base camp. Simpasio Institute Larantuka. Simpasio Institute Larantuka itu kami tiba di sana itu sekitar jam berapa kemarin dah? Kita berangkat siang nih. Jam 4. Kita tiba jam 4. Jam 4 disambut dengan hangat oleh Eda, Titin, Tari dan teman-teman yang ada di sana. Kami langsung duduk santai di depan mereka. Ternyata pindah sudah sekretariat. Oh iya betul. Pindah dari awalnya kan di depan waktu kita datang, jadi sekarang pindah lagi di situ. Kayaknya pernah juga sebelumnya di situ. Sebelum pindah ke Rumah yang sebelum awalnya di situ. tahun lalu di situ, pindah lagi di rumahnya gitu. Ya. Oke, tentu ada pertimbangannya. Mungkin juga ada pertimbangan soal kontrak itu. kontrak. Iya. Kontrak dia bahasakan begitu kemarin. Iya. Kontrak. Oh iya. Oke, baik. Itu pengalaman perjalanan kita ya, teman-teman ya, Iya. menuju ke Larantuka dan menarik sekali menuju ke Larantuka dan disambut dengan hangat di sana. Kita kemudian diberi waktu untuk istirahat ya, tarik-tarik nafas. Saya dan Kak Sadam kemudian Kita cari menginap di homestay dapat keluarga baru. keluarga baru. Enak. Iya. Padahal ujung-ujungnya keluarganya Marto, keluarganya Etak. Kecil sekali nih bro. Dunia ini selebaran kelor. Itu udah di mana-mana. jadi panggil bapak tua. Oh jadi Marto tinggi, itu kan berpisah dengan kami, dengan saya, Iya. Mama Fun dan siapa? Siapa? Denny sama Jenny. Jenny. Demi. Demi. Sama Jenny. Jenny. Kami satu tempat di samping perpustakaan Simpasio. Mereka dua ini rupanya di rumahnya keluarga Etak. Etak itu belakang baru tahu. Iya, dan keluarga itu ternyata teman-teman yang penting Ya. kerabat Simpasio. Oke. Jadi ada sistem di dalam Simpasio Institute, mereka punya kerabat-kerabat tuh, keluarga-keluarga yang siap Iya, mendukung, siap menampung. yang Nampung membantu juga, mereka. ya, membantu. Jadi di residensi kemarin mereka yang kemudian menjadi orang tua asuh kita. Iya. Ya. Ya, enak. tiba-tiba orang tua sih. Woi, orang tua asuh sedikit. Berapa jarak itu dari tempat itu ke 300 meter lah. 300-400 lah ya. Iya, 300-400 meter. Karena bersebelahan jalan. Iya. Tapi yang saya dengar kemarin itu apa jalan kuburan kah apa jalan mayat. Ruangan mayat. Iya, Bro. Gang Maya. Gang mayat. Kenapa begitu? Karena kompleks itu terletak di belakang kamar mayat rumah Rumah sakit mayat. Larantuka. Makanya dia bilang Oh benar. Gang Rumah sakit mayat. dekat situ. Oh begitu. Iya begitu. Jadi kalau kamu lewat di situ malam-malam itu ada suara ambulans. Oh, pasti datangnya. Jemput mayat sudah itu. Iya, pasti datangnya dari depan, selalu dari depan tuh kalau mau pergi. Tapi waktu selama di sana kalian ketemu juga ambulans bersama dia? Tidak. Hanya cokis ya kita ketemu. Iya. Bro. Coba itu apa? Siapa? Jelaskan siapa tuh? Ini peliharaan memangkat. Siapa memangkat siapa namanya nih yang tinggal di rumah nih? Rumah siapa? Lupa kah? Ada bagaimana? Kami nama- bisa panggil dengan ini nama anaknya. Oh, mama Iya. mama siapa? Mama George. Oh, Mama George dan Bapak George. George itu anak bungsu mereka. Jadi mereka punya 2 orang anak gitu. Tidak sempat kenalan juga. Kita sih yang kenalan, mereka tidak kenal. Hanya langsung kita panggil bapak sudah. Iya. Mereka tidak sempat juga mau karena kita juga kemarin pas Kan kita selalu kan kalau panggil apa nama anak tuh kalau sudah punya anak. Iya, Mama George, Ya Bapak kalau George. sudah punya anak ya, Iya. berubah sih namanya kita tuh. Kau sih di sini yang di rumah bapaknya Batan. Bapak Fatan Gimana? enak.
akhirnya Bapak Fatan bertemu dengan Bapak George di Larantuka. Ya, sempat bahas ya tanya anak apa padahal sudah berkeluarga. Iya, Bapak sudah berkeluarga. Iya. Menarik. Dan dari orang tua asuh itu kalian, kami punya pengalaman dulu ya, kami yang di rumah atas tuh. Mereka komentar begini. Gang mayat ya? Terutama untuk Kaden, kami yang di dekat gang mayat tuh, mereka bilang, "Wih, ternyata Nana," mereka panggil. "Ternyata Nana sudah berkeluarga." Untuk kesadar, saya kan belum. Tapi masih semangat ya ikut kegiatan-kegiatan begini. Ternyata mungkin Makin hari makin jadi. iya, dalam bayangan mereka mungkin yang ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, berkomunitas, berkolektif itu kan kebanyakan anak muda tuh. Mereka tidak tahu ada orang tua yang jiwanya muda sekali. Sadam. Kalau bilang tua juga bukan tidak tua sekali juga. Iya, sempat juga dibilang begitu. Kok bisa sebelah ya memang dari muda sudah kerja begini, kerja komunitas. Makanya sampai sekarang ya tidak bisa ditinggalkan juga. Apalagi di situ ya. Disukai juga ya. Ya, Dicintai. Ya begitulah. Bilang apa sudah? Nah, oke, itu kami teman-teman. Kaden dan kawan-kawan di rumah bawah di Simpasio bagaimana hari pertama? Hari pertama itu kalau tidak salah sempat duduk tuh. Kita kan tidak sempat makan siang. Ada? Tidak? Sempat makan siang. Sempat makan siang. Makan dulu, baru itu saya kan sempat tidur. Lumayan tuh, istirahat sedikit. Baru kita akan ketemu lagi malam. Kan banyak nongkrong suruh kita tuh. Malam baru bicarakan tentang agenda kita selama di sana. Ya. Sambil makan malam. Iya. Itu ini kita obrolkan tuh. Iya, malam itu juga saya ingat itu akhirnya Eda dia menjelaskan dengan sedikit lebih detail dari tour itu. Kira-kira kita akan bikin apa selama 3 hari di Larantuka tuh. Dia bilang kita akan walking tour. Menyusuri beberapa situs tempat, mendengarkan orang-orang, bercerita mulai keesokan harinya ya. Ya, gitu. Walking tour. Ya, walking Nah, ini walking tour sebenarnya ini bagus nih diceritakan langsung sama mereka Eda kan? Tapi yang kita dengar tuh program ini kan sebenarnya sudah ada, pernah ada. Namanya city tour apa gitu. Nah, lalu berubah nama. Tapi praktiknya sudah ada. Menurut Eda, dia punya kerja ini nih bentuk lain bagaimana praktik-praktik pengarsipan pengetahuan tempatan di sana itu dihadirkan dalam bentuk yang lain. Jadi ini salah satu cara untuk mendistribusikan pengetahuan lewat keliling Larantuka yang disebut walking tour itu tuh. Dan saya pikir juga kadang mungkin bisa apa juga ya, bisa kasih pendapatnya tuh sebentar. Kalau saya pikir juga kan Larantuka itu punya potensi wisata religi tuh, sebagaimana yang kita tahu Semana Santa. Jadi mungkin itu juga jadi latar belakang atau motif yang baik untuk kemudian mereka coba gagas ini walking tour. Ya teman-teman. Apalagi dia setiap tahun ya. Setiap tahun dan selalu ribuan ramai. Bahkan penginapan tidak cukup, orang harus menginap di rumah-rumah warga tuh. Oh iya, bahkan itu kegiatan itu tidak bisa orang Larantuka sendiri tidak bisa mengalami semua. Karena mesti harus direncanakan tuh, karena tidak sempat karena durasi kalau mau diikut semua kegiatan rangkaian kegiatan di selama itu di Larantuka tidak cukup. Tidak cukup. Jadi mesti harus direncanakan, kalau belum berhasil tahun ini, tahun depannya diikut itu. Begitu ya ceritanya. Tapi kegiatan kita pertama waktu itu apa ya, hari pertama? Menyusur pembuatan bubu istilahnya. Dia Bluetooth kalau bahasa Larantukanya. Oh ya, sabar dulu kadang sebelum kita pergi ke situ. Pagi itu spesial sekali. Kita makan kita sarapan. Oh benar. Muko Sargo. Oh benar. Sargo. Benar. Kita makan di Muko Sargo, ini dapur sekaligus apa ya? Apa namanya? Unit usaha dari teman-teman Simpasio ya. Mereka pagi itu menyiapkan untuk kami bubur sorghum. Bubur ayam sorghum. Dan ketika sedang makan, kami lagi asik makan bubur ayam sorghum, muncul satu bapak tua. Oh tidak, dia duluan. Dia yang menunggu kita. Saya yang terlambat. Dia yang terlambat. Iya, dia duluan. Oke. Kadang yang terlambat karena saya masuk duluan tuh. Ya. Baru dia muncul. Saya yang belakangan tuh. Dia mengiringi makan pagi tuh dengan pantun-pantun. Ya, pantun Melayu ya. Pantun Melayu Larantuka. Ada pantunnya masih diingat? Aduh, sudah lupa saya. Dia pantun buat kau kemarin. Oh iya, sempat saya datang.
Ada videonya itu Kak. Oh dia bilang saya badan kecil apa gitu. Ya, Tapi muka ganteng. dia ganda lagi. Tapi Iya. keren ya, masih ada bapak-bapak yang punya semangat itu dan mau berpantun gitu ya. Iya. Itu saya terakhir kali kalau di sini pantun itu SMA kelas 1 waktu acara nikah di Kampung Air. Iya. Terakhir. Iya. Kau Saya- dengar pantun terakhir kali? Di acara adat kayaknya Ada? di kampung ya. Oh, sering ya. Iya. Atau jangan-jangan pas acara melamar? Oh iya, tidak Kak. Tidak. Ampun, Adin. Oke. Setelah apa itu? Itu saya justru pengalaman pertama itu makan surga. Oh iya. Iya, pengalaman pertama. Kayaknya Saya juga pengalaman pertama. Saya Oh, diam-diam. Hanya masalahnya saya padahal sebenarnya itu enak sekali, hanya saya memang tidak biasa Biasa sarapan makan pagi pagi. Kak. Banyak sekali juga. Tapi coba seandainya mungkin di jam-jam 10 ya, mungkin yang terlalu pagi Kak baru ya itu tadi. Saya nikmati saya. Itu barang habis. Saya nikmati tapi saya tidak bisa kasih habiskan karena ya memang terbiasa makan pagi tuh. Menurutmu bagaimana pas ku makan? Wih, enak sekali, gurih kayak. Oke. Saya suka ini Kak. Gurih itu karena ada asin-asinnya dikit ya. Iya, sorghumnya itu dimasak dengan bagus betul, enak. Lalu campuran ayam, bumbunya itu pas tuh Kak, saya pikir. Iya. Saya menikmati itu, saya makan sampai habis. Oke. Sampai saya pakai sendok saya korek-korek lagi gini kayak makan. Titin sampai Mau bilang minta gini, tambah tapi tidak enak. Iya, Titin lagi gini. Wah, Tambah. coba saya punya sejak kemarin, saya tidak kasih habis juga. Daripada kau tambah tuh, tinggal Kalau dia tidak omong langsung. Tidak omong, Titin. bukan. Titin jangan terlalu banyak. bagaimana mau ngomong kalau sudah langsung duluan, Pak. Tidak enak bilang, "Oi, kasih kurang ini." Sudah, Mam, ambil sudah. Padahal itu bisa dipisahkan dulu. Iya. Mungkin bisa pas habis tur bisa dimakan lagi. Simpan. Nanti kes panas lagi saya. Itulah. Iya. Tapi menarik kita buka walking tour hari pertama itu dengan makan mukosargo. Selama ini kita hanya lihat di postingan ya. Iya. Kayaknya enak betul. Dan selain itu apa namanya? Upaya teman-teman untuk bikin unit usaha, hal yang juga penting itu kan sebenarnya beberapa racikan bumbu yang di situ itu adalah upaya mereka juga mengarsipkan apa ya? Bumbu-bumbu apa yang biasa dipakai oleh nenek moyang orang-orang tua di Larantuka dulu dan mereka kreasikan di situ tuh. Itu hal yang untuk saya juga menarik tuh. Kita seperti menikmati itu tuh waktu makan. Ada upaya kreasi makanan. Kreasi makanan ada upaya itu ditambah dengan tadi bapak tua yang apa namanya? Seniman pantun. Itu kebetulan ya kemarin ya. Kebetulan lewat ya. Ya, dia lewat kalau saya tidak salah namanya bapak siapa ya? Saya juga lupa, tidak sempat perkenalan. Iya, saya tidak sempat perkenalan. Dia juga selain apa maestro pantun, dia juga ternyata apa ya pemain musik, pemain biola. Ya. Musik-musik kampung, musik Panggilan Melayu. Portugis mungkin. Iya. Orkestra. Oh, sebentar dulu ya. Orkes, berarti ya. ya. Oke. Itu kan ada di hari berapa itu? Oh, Hari itu kedua. iya. Ya, oke. Baik. Setelah itu teman-teman kita kemudian menyusuri apa itu jalan menuju ke tempat pembuat apa Bluetooth. Bubu lah. Bubu. bahasa umum. Ya, Perangkat bahasa khusus, Pak. Indonesianya bubu. bubu. Oh, iya. Bapak Paulus dan Bapak Nani. Iya. Ya. Bapak Paulus dan Bapak Nani dan menuju ke situ juga kita melewati bekas benteng Portugis yang kebetulan ada di wilayah dekat Simpasio itu apa sudah namanya Ratu Saya lupa. Iya saya juga lupa itu. Saya lebih. Iya pokoknya di dekat wilayah Simpasio situ ada salah satu benteng peninggalan Portugis yang sudah susah juga kita temukan sisa-sisanya. Kita lewat situ dan kebetulan dijelaskan oleh teman-teman Simpasio. Iya. Lalu bagaimana kadang kita sampai di sana? Membuat Kau bikin apa? Kau sempat tes satu tuh minuman ajaib tuh. Oh, itu bukan tes, itu disuguhkan itu. Oh, minuman ajaib ya. Minuman ajaib. Itu Jadi sempat kita tanya-tanya toh. Memang itu apa? Secara kalau bahasa Indonesia orang sudah tahu semua itu perangkap ikan dengan sebutan bubu toh. Pasti orang sudah tahu semua, hanya di daerah masing-masing itu kan ada nama sendiri toh. bisa ditelusuri juga di internet. Iya. Terus tadi dia ceritakan juga sih pengalamannya sedikit itu siapa? Om Paul pembuatan Sejak duluan dia. pembuatan bubu itu. Jadi ada beberapa kemarin sempat dia cerita itu
orang pesan sampai puluhan itu dia buat gitu, apalagi dia kasih istilahnya sampai keluar dari Larantuka lah buatannya di pulau sebelah dipasarkan. ya dipasarkan. Itu yang sempat dia ngobrol kemarin ya. Saya tangkap. Sejak tahun 70-an, kalau tidak salah ingat itu 75. Bapak Paul sudah mulai itu. Dan itu satu lagi. Mereka berdua terus, yang saya dengar tuh mereka berdua terus. Partner, ya? Iya, konconya. Iya. Sejak kecil katanya Bapak Paul. Tapi yang saya perhatikan itu ya, memang sebelum ke situ itu sudah memang harus entah mungkin apa ya, sudah ditahu mungkin dari teman-teman Simpasio. Itu mereka memang bawa satu botol itu biar bisa kita ngobrol sama itu orang tua. Oh iya sudah kenal. Iya karenanya katanya tuh bapak ini kalau ada itu Baru dia lancar bicara. Lancar. Kalau tidak itu dia tidak lancar. normal ya. Oke. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Saya juga mungkin sudah pernah lihat itu buku karena sempat ada juga di sini toh. Itu ya. Tapi ngobrol langsung dengan pembuatnya, pengrajinnya. Ya. Lalu melihat prosesnya juga itu baru pertama kali itu. Oh, Dan itu menarik sekali untuk Saya saya. juga baru pertama Baru kali? kali. Iya. Oke. Kalau saya justru teringat lagi masa. Tapi kalau lihat di YouTube Oh, iya. apa banyak, Semua hanya bisa maksudnya lakukan itu. ya hanya ini yang langsung tuh. Iya. Langsung apalagi dikasih dia yang dia punya. Maksudnya kalau bahannya kita tahu bambu apa, maksudnya cara anyamnya itu Iya. kan, anyamnya belah bambunya terus yang dia kasih apa? Dia punya tempat pemukul tuh. Pemukul Saya khusus. kiranya kan pakai Ya, ada sebutannya itu. saya kiranya kan pakai palu-palu kah apa kah. Ini kan dia makanya- bikin sendiri. Makanya itu ada kemiripan juga alatnya itu, terus bentuk bubunya juga, itu juga lumayan umum juga tuh. Iya. Nah, pengalaman bikin bubu itu secara langsung saya lihat juga di Kampung Baru waktu itu. Kapan tahun berapa itu? Setidaknya saya kan pindah di Kampung Baru itu, rumah kami pindah di Kampung Baru sejak SD, paling tidak SD kelas 5 kalau tidak salah. Itu masih ada. Banyak. Banyak. Tetangga rumah. Ini kan samping rumahnya Lolo Mama yang lama nih. Aduh astaga, saya lupa namanya Lolo almarhum. Saya lupa namanya Lolo. Bapaknya Ida. Ya. Nah, itu sudah praktekkan memang bikin bubu di situ dulu tuh. Nah, yang praktek bubu ini juga kan justru sampai tahun 2000-an masih ada itu di Kampung Baru. Om Elo mereka, siapa? Lolo Mama juga kan pernah itu. Orang tua itu. Bahkan juga sepantaran kita tuh pengalaman bubu masih ada. Kalau mereka bisa cerita tuh masih bisa sih. Nah itu juga yang saya lihat kemiripan yang diceritakan oleh Pak Paul itu. Bagaimana dia olah bubu, kemudian bagaimana anyamannya, caranya juga. Makanya saya pernah sempat tanya bagaimana biasa dianyam lebih baik memang direndam tuh supaya lebih lentur. Iya. Nah itu cara juga yang rupanya sama. Iya. Yang menarik karena beda namanya, dia punya nama sendiri. Iya, Bluetooth. Lalu saya kemarin itu penasaran, hanya kan kita ramai saking asiknya kemarin itu kita banyak menanyakan soal proses tuh. Saya kemarin tuh ke Sadam, ke Aden. Saya penasaran tuh apa bedanya kita makan atau menikmati ikan yang didapat oleh Bluetooth dengan ikan yang kita pancing begitu, atau ikan yang kita jala begitu tuh. Adakah perbedaannya soal kualitasnya atau bagaimana? Kalau pengalaman kita di sini kan kita tidak sempat alami di sana kan. Tapi di sini intinya dia mati satu kali. Sama saja. Sama sih. Karena kemarin kan sempat bilang, "Wih, ikan dari Bluetooth itu Pak Paul dan Bapak Nani dan bilang tuh, Tapi bisa jadi. ikan dari Bluetooth itu lebih segar, banyak orang cari. Kami tidak perlu cari konsumen." Bisa jadi karena apa namanya? Ikan ini kan dia bubu ini kan tampaknya bagi ikan itu kan tuh. Apa namanya? Rumah toh? Iya. Tuh. Saya tidaklah. Maksudnya begini. Tapi itu mungkin kita mesti duga nih. Iya, Soalnya kita belum konfirmasi ke Pak Paul bagi Pak Paul tuh. tapi- Karena bisa dia menganggap itu enak gitu. kalau saya tidak, kalau saya pengalaman toh, Mati maksudnya sekali sih. yang saya lihat ini maksudnya itu kan hanya cara tangkap sih yang beda, cara tangkapnya sih yang Dia mati beda. satu kali. Karena dia biasa pegang itu orang dia. Tidak, sebenarnya cara yang mungkin dari apa di daerah masing-masing mungkin
ya wajar dia ngomong begitu toh. Kita tidak bisa apa? Iya. Karena mungkin pengetahuan dia. Tapi kalau ya kita pengetahuan Labuan Bajo juga, Maksudnya pernah makan ikan bubu di sini? saya kira ikan bubu sama, ikan perangkap ke apa? Oh, Apa namanya? bisa saja. Satu bele. Bela itu apa? Bele itu yang penangkap ikan itu lebih kayak bambu itu. Iya, Terus perangkap ikan keramba. Sebenarnya sama saja itu. Sama sih. Oke. Iya. Baik. Berarti sama. Yang saya penting rasa. tidak dibom saja sama di apa? mati satu kali sini. Yang penting mati satu kali dan bagaimana pengolahannya. Iya, gitu. Pak Paul pasti punya alasan sendiri. Iya. Makanya kita belum ngobrol lebih dalam. Mungkin Pak Paul mau promosi dulu. Iya, karena ya asik. Supaya lagu bubu. Sebelahku. Oh, 250.000 satu tuh. Oke. Iya. Oh iya benar. Itu sampai Oke. dibawa pulang kemarin. Sampai dibeli langsung. Itu cerita tentang bertemu Pak Paul dan Bapak Nani, pengrajin Bluetooth dan juga sekaligus nelayan yang menggunakan Bluetooth ya. Iya. Setelah itu kita kemana tuh, Kak Den? Ke Kesadam. ini ke Masih sekitaran situ juga tuh. sekitaran situ tapi bergeser di Rumah apa? ibadah. Bukan rumah ibadah ya, kayak lebih ke mau persiapan kayak ke Semana Santai itu. Hmm. Apa? Perahu Oh iya. perahu Iya, sampan Ya, itu. tapi Kan ada ada rumah rumah ibadah ibadah. di depannya. Oh iya iya. Oke. Kita ke kapela Tuan apa? Meninu. Ya, meninu. Tuan Meninu ya. Itu Saya lupa sih. Tuan Meninu itu Ayo catat. apa ya, kapela bayi kanak-kanak Yesus begitu ya. Ya. Kita pergi ke situ lalu mereka sudah mulai kesibukannya dalam rangka menuju ke Semana Santa. Ada kapela kecil di situ yang dari teman-teman itu diceritakan sejarahnya. Di kapela itulah kemudian ditahtakan patung kanak-kanak Yesus yang mereka sebut dalam bahasa Larantuka gitu. Itu Tuan masih Meninu. Pantai Palu kemarin ya? Iya, Ya. masih Pantai Palu. Ditahtakan di situ dan apa namanya? Mereka beribadah juga di situ tuh. Ada suku di sekitaran situ yang kemudian bertanggung jawab mengurus itu ya. Iya benar. Seperti itu. Salah satunya itu kemarin yang ikut bersama kita teman Simpasio itu AB. KB. Abe Oh iya. Dari Yori, kecil katanya itu Yoris. Iya. sudah ada di situ. Iya. Yoris. AB Yoris. Yoris atau AB itu yang keluarganya itu sukunya itu bertugas sebagai pengayuh. Yoris. Yoris. Abi. AB ya. Abi. Abi. AB. Masa? Oke. Abi. Abi. Jadi teman-teman, setiap kali Semana Santai Ya. mereka akan berarak dengan perahu sampan deh menuju ke kapela ini Tuan Ana, Tuan Ma dan menghantarkan patung kanak-kanak Yesus ke situ ya. Arsa itu ke situ. Itu yang kemudian hari ini kita kenal dengan prosesi laut. Iya. Mereka mengantarkan itu untuk mengikuti upacara Semana Santa itu patungnya di situ. Lalu sudah ada pembagian siapa yang ada di atas perahu karena perahunya kecil Ya. Atau bagaimana ya teman-teman nih? Ya. Nah, kemarin bagaimana kadang lihat Kemarin perahunya itu sempat ya ada dua yang satu di belakang satu di depan. Terus yang sekitar 1-4 orang yang di sampan hitam itu yang dibilang. Karena satu di depan untuk mendayung, di belakang untuk kemudi. Jadi di tengah itu cuma Kita sebutnya tokong tuh. ya kita sebutnya tokong bang. Ada istilah sendiri kemarin tuh. Banyak sekali sebenarnya istilah-istilah yang justru disebutkan kemarin oleh teman-teman Simpasi. Hanya itu tidak terekam baik oleh kita juga. Ya. Hanya Dan rekaman itu audio itu saja yang ada. apa? Lebih ke apa? Bahasa Portugis semua ya. Iya. Bahasa Portugis semua. Ada juga bahasa Nagi dan Nagi ada. Portugis istilah-istilah. Lalu apa ya? Menarik bahwa prosesi laut itu kemudian dibuat saat mereka berarak itu, kalau saya tidak salah ingat ceritanya itu, tidak kan ada sampan-sampan pendamping itu yang ada di samping tuh dan di bagian agak ke depan. Ada berapa kemarin sih? Ada 9. 13. 13 totalnya semuanya. 13. Iya. Masa? 13. Oh, saya lupa berarti. Iya. Jadi sampan-sampan atau perahu motor lah tidak boleh pakai ini. Kan itu harus pakai sampan tuh berakan tuh. Sedangkan yang ikut berarak itu bisa pakai perahu motor kan? Bisa tapi tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului selama prosesi kadang ya. Tidak boleh Itu mendahului. yang menarik juga karena pernah dicoba 14.
Pas mau bikin lingkarannya tidak pas lah. Oh, lingkaran Lingkaran. rosario sebenarnya itu. Kayak kalau dia apa itu kah? Tasbih itu kah? Oh. Rosario itu kan dia berjumlah ini toh. Berjumlah 10 sebenarnya, 10 apa, tetapi kemudian Ada kepalanya. ada kepalanya. Kenapa ini tuh jumlahnya ini tuh? Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga dia harus bentuk rosario. Rosario itu dipakai untuk devosi kepada Bunda Maria untuk berdoa. Kalau kita di Muslim tasbih. Iya, seperti itu ya. Oke. Siap. Sebenarnya tangga-tangga untuk kita memahami itu kita sudah temukan sebelumnya itu dalam perjalanan di bandara di Kupang, orang yang jual sekaligus Iya. rosario Oh dan iya tasbih. benar. Iya. Oh iya. 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 Itu ditawarin. Untuk dua agama. Untuk agama. Iya. Kayak gitu. Kreatif juga nih bapak-bapak ini bandaranya. 3 kali malah ditawarin. 3 kali ditawarin dan pulang juga ditawarin. Baru bahannya cendana. Iya, bahannya sedang. Kira-kira itu gambaran. Iya betul Kak Iya. bilang harus bikin formasi kan. Iya. Nah, kalau tidak salah juga ada membaca arus di situ juga tuh. Larantuka keras. Harus Arusnya gonsalu. Iya. Ada dua, sebutnya apa? 2 mata arus ya. Iya. Arus surut dan arus pasang. Ada istilahnya kemarin, masih nggak? Aduh, saya suruh Sempat di festival kan juga namanya itu. Iya. Yang saya masih ingat itu harus gonsalu. Iya. Selat gonsalu. Selatnya selat Selat Gonsalu. gonsalu. Gonzalu. Gonzalu. Iya. Masalahnya bahasa Portugis kak. Iya. Agak sedikit apa ya? Iya. Memang harus dicatat bro. Ya, iya. Kan dicatat kan? Rekaman. Rekaman audio ada. Cek sudah rekaman. Sampai rekaman audio lengkap. Oh, iya. Nanti dicek rekaman. Siap. Masalahnya bahasa Kan ki- Portugis. Kan kita bagi tugas. Iya. Oke. Menariknya itu tadi. Itu menjadi salah satu situs apa ya, wisata religi Iya. yang mereka punya tadi yang kita Iya. jumpai pertama ya, di Iya. hari pertama itu. Untuk posisi laut. Setelah itu kita kemana ya? Setelah dari Kapela Pak Tuan Menino. Ke rumah kerajaan. Oh iya. Iya rumah kerajaan. Oh ya. Yang dulu rumah kerajaan yang dibangun. Tapi- Tempat ini, tempat bertapa Kak. Ya tidak. Ongaraja. 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 Benar. Ongaraja. Kita ketemu juga dengan keturunannya tuh. Iya. Jadi bagaimana dia ceritakan juga masa-masa dulu raja kalau mau semacam beristirahat gitu di situ tempatnya. Iya. Ya. Ya. Menariknya Ongaraja itu kan sebenarnya tempat ini rumah lain di luar istana kan, Iya. tempat raja merenung semacam apa ya bahasa anaknya kemarin itu bertapa karena Bersemedi. bersemedi gitu. Lalu apa ya ada perasaan kalau saya secara pribadi itu ada perasaan ini Kak dalam tanda kutip itu apa ya mistis gitu waktu masuk itu auranya itu Kak. Wow, ini apa tuh kita masuk Terasa ke dalam. sakralnya. Terasa sakralnya begitu tuh. Dan di dalam itu ternyata itu sebelum kita tanya-tanya ke anaknya, sebelum kita bisa foto atau apa itu, kita harus apa dulu? Melihat. Semacam apa ya minta izin permisi dulu tuh di tempat di mana raja biasanya bersemedi atau berdoa dulu ya. Begitu. Dan harus menanggalkan kasut ke situ. Iya. Ke tempat itu. Ya dia juga sempat bilang, sempat ingatkan sebelum masuk itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Iya. Seperti jangan cabut sembarang pohon Pohon di di situ, situ. patahkan atau apa gitu. Iya. Aduh, minta maaf kalau ada yang ini karena mereka tidak tahu Iya. gitu tuh. Saya lupa, kayaknya sudah terjadi juga obrolan kita waktu evaluasinya kan malam itu. Jadi dia tampak tidak terurus juga gitu ya. Iya. Bisa juga salah satunya itu karena dianggap sangat sakral. Sakral ya. Kemudian juga masih juga diupayakan bagaimana itu juga masuk dalam apa ya perawatan-perawatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat ya. Karena itu situs cagar budaya sangat penting itu untuk ini untuk Larantuka menurut saya sekarang ya. Iya. Soal perawatan dari Kaden saya kan sempat tanya waktu itu ke anaknya bilang soalnya kebiasaan mereka membersihkan dan merapikan kompleks itu bukan saja rumah itu setahun sekali. Iya. Oh, Setahun sekali memang. Setahun sekali karena ada ritus tertentu yang harus dibuat kalau mau membersihkan itu. Ya tapi entahlah bagaimana lah mestinya kalau tatapan kita orang luar kan dia harus ini tuh dirawat. Ya biar tidak sampai 1 tahun ya kalau rasa memang pohon sudah yang harus ditebas maksudnya biar bisa dilihat apalagi masuk kemarin itu kan
sangat tertutup sekali tuh. Iya. Oke. Itu pandangan kita lah ya. Iya. Pandangan kita. Masuk situ seperti kita escape tuh hilang Iya. auranya itu. Ke Larantuka yang lain. Iya, orang tuh yang lain tuh kan. Tapi menarik mendengar cerita-cerita itu kemarinnya kadang ya, dari anaknya, mereka keturunan keberapa, bagaimana kebiasaan-kebiasaan raja Iya. yang biasa dia buat di situ, selirnya. Kemudian kadang-kadang cerita si anak saat malam itu kalau misalnya raja datang dengan dia punya anak, dia tidur di kamar, kan itu kan hanya tinggal bekas fondasinya saja tuh, Ya. bangunannya sudah tidak ada. Dia tunjuk kemarin titik kamar. Kalau dia tidur, kan kita tahu nih, misalnya anak-anaknya tahu, selir-selirnya semua, prajurit tahu, raja sendiri yang ada di dalam kamar. Tapi mereka dengar dari luar itu ada suara raja sedang bercakap-cakap. Ya, Iya, berdiskusi. Mereka meyakini itu momen apa kemarin raja bertemu dengan apa ya? Pendahulunya. Leluhur ya. Iya, leluhur. Sampai sekarang katanya masih ada tuh kayak terjadi sesuatu malam Jumat yang dianggap paling sakral. Iya. Ada yang orang lewat atau apa sih itu. Orang katanya sering lihat juga di sana tuh. Iya. Wow, Katanya begitu. menarik itu, menarik. Narasinya oke itu soal itu. Iya sih. Itu penting. Memang menarik juga apa yang ditawarkan teman-teman Simpasio gitu melalui program Working Tour itu gitu. Jadi itu justru kan kita tidak tahu tuh apa yang kita tatap dari luar Larantuka itu tidak tampaknya tidak terlalu kelihatan gitu. Iya. Atau justru kayak tidak sama sekali mungkin kali ya. Iya. Bagian yang itu yang kita kunjungi itu. Kalau tidak diagendakan oleh teman-teman kita Tidak tahu, benar. Dan kita hanya lewat saja, kita tidak tahu. Iya. Itu juga sih. Apalagi disadari sama Eda dan kawan-kawan itu akan tetap terus diupayakan berkembang. Bagaimana cara mengelola itu tuh, mengelola informasi itu. Kemudian ada hal-hal yang informasi kayak tadi tuh apa yang dilarang, apa yang tidak gitu. Itu sedang diupayakan teman-teman di sana. Setelah itu kita kemana lagi? Habis dari situ kita kembali lagi ke Istirahat ya? Tidak, kita kembali Ke tempat bubu. ambil itu ke tempat bubu. Di situ baru kita pulang ke tempatnya Yoris baru makan siang. Oh iya kan kita tinggalkan dia sementara bikin, Iya. pulang Balik kita ambil. hampir jadi. Iya. Baru ke tempatnya Yoris sudah. Yoris kita makan siang Oh iya, makan dan di situ asam khas. dan di situ kita langsung tidur karena kecapean, begadang malam. Saya sempat tidur. Tidur di mana? Di rumah. Dia kau juga tempat tidur juga kan? Iya, ada 2 tempat tidur. Tidak, pas di Yoris. Oh iya. Pas kita habis kita Bukan makan. tidur, baring-baring. Tidak tidur. Tidur. Apalagi hujan waktu itu. Iya. Setelah Saya makan, tidur. Saya Tidur. padahal perasaan saya baring-baring. menariknya kan itu terjadi setelah kita makan kuah asam khas Oh, apa iya. namanya Larantuka dan Pesisir situ lah ya. Dan ada berjumpa sesama pastor. iya teman. betul. Saya bertemu dengan Romo Odel, teman angkatan saya dulu. Oke. Dia sudah menjadi pastor di Larantuka dan saat itu sedang sibuk menuju ke Semana Santa ya. Iya. Oh, Iya. Ya, persiapan memang. Persiapan, dia. baru habis Bisa kerja, kerja. siap. Lalu Sempat makan kelapa itu kita. ya, Makan kelapa. Oh, Kelapa iya. langsung dipetik di halaman rumah itu. kelapa yang langsung dipetik di halaman rumah diolah dengan es kasih dingin dan kita wah. Dan ikan yang mati 1 kali. Ikan yang mati 1 kali. Kuah asam saya tambah 2 kali. Ikan mati 1 kali saya tambah 2 kali kuah asam. Iya, mantap. Terima kasih. Terima kasih Yoris Simpasio, menarik enak. Mamanya Yoris, terima kasih. Oh ya, setelah Kak Aden dan Kak Adang bangun tidur, kan hujan waktu itu. Ya. Hujan selesai, kami bangun kita mau balik. Ada satu yang kita makan tuh kalau kaum 2 masih ingat. Menarik sekali tuh. Oh, bidara dong. Bidara. Jarang. Manisan bidara, tapi sudah dibikin manisan tuh. Iya. Tidak sempat saya lihat prosesnya. Iya. Tapi itu juga tidak hal yang baru tuh bagi kita juga di sini. Ya, bidara banyak di sini kayak kami sejak kecil makan bidara kayak di bawah pohon bidara. Tapi tidak dibikin manisan kayak begitu. Iya. Ya, apa hanya dikumpul kita, tapi tidak sampai dikeringkan, tidak. Makan dengan lombok. Hanya langsung dari Lombok begitu. Tapi ada juga di sini gitu. Manisan toh. Tapi saya tidak pernah lihat kalau di sini. Langsung kurang jauh main. Nah, itu hari pertama ya. Berarti mungkin hari kedua kita lanjut. Iya. Malam kita evaluasi tentunya toh. Iya. Evaluasi semacam refleksi sebenarnya, bukan evaluasi lah ya. Refleksi atas apa yang kita kerja, karena ini juga bukan kita datang sebagai tamu yang menikmati Larantuka gitu, tapi ada proses pertukaran pengetahuan gitu, karena itu yang kita harapkan terjadi di residensi. Kemudian itu yang terjadi malamnya.
Jadi kita saling melihat apa yang kita kerja, pengalaman apa, kesan, pendapat, bahkan justru saran-saran gitu ya. Iya. Begitupun juga sebagaimana yang terjadi juga di residensi sebelumnya di Lakuat dan di Labuan Bajo. Lawan Bajo. Ya makan, kita makan lagi nih. Makan terus gitu ya. Iya. Ayo refleksi, makan dulu kita ya, makan sambil refleksi gitu ya. Baru kita istirahat. Menunggu hari berikut, hari kedua lah ya. Hari ketiga berada di Larantuka, tapi aktivitas residensi baru hari kedua. Ya. Kalau saya waktu itu saya menyampaikan kesan saya suka gitu, menarik tuh. Karena sejak hari pertama itu saya sudah dapat kesan bahwa kita tidak diperlakukan sebagai tamu tuh Kak, tapi apa ya, kita mengalami Larantuka itu bersama dengan teman-teman Simpasio gitu. Baik kita yang di Labuan Bajo, Video G maupun teman-teman yang dari Lakua. Lalu juga kita akan sampaikan kendala-kendala kita waktu itu tuh. Ada banyak sekali informasi yang disampaikan oleh teman-teman dan kayaknya kita butuh banyak jembatan lah gitu ya, semacam prakondisi untuk menerima itu tuh. Ya. Makanya kalau dievaluasi hari terakhir itu saya juga sempat mengaku tuh. Tampaknya memang kita butuh kalau saya pribadi memang ada memang untuk memahami Larantuka sebagai pemula itu mesti harus diupayakan. Tampaknya kayaknya dibutuhkan gitu ya. Bagaimana kita sebagai pemula mengalami atau melihat Larantuka. Itu evaluasi yang terakhir tuh. Iya. Kadang gimana di hari pertama itu? Hari pertama ya pas evaluasi malam itu kan hanya lebih diminta masukan kayak lebih kayak melihat Pengalaman tur di sini ya. pengalaman tur di sini, Menemani tamu di sini. menemani tamu di sini. Hanya di sana kan lebih ke apa ya, kita kan di sini wisata bahari, iya toh. Kalau di sana mungkin Wisata alam. wisata alam gitu. Maksudnya tidak Di sana ya. tidak semua apa ya, tidak semua yang wisata pada umumnya di sini kayak Iya, tidak persis lah. tidak, gitu. tidak persis. Karena mereka banyak bahan-bahan sejarah juga, Iya. Semacam wisata pengetahuan. religi, Iya. pengetahuan itu. paling itu Derma kan, wisata gitu ya. iya. Paling itu saja yang malam pas kita evaluasi itu. Siap. Ini sudah hari pertama. Mau lanjut? Buka puasa dulu. Oke guys, Ini saya bilangnya. kita buka puasa dulu. Kita buka puasa dulu. Itu hari pertama, kita akan lanjut ke cerita-cerita hari Berarti kedua. hari kedua, hari Tapi ketiga. sejujurnya sebelum kita tutup nih, saya mau bilang hari pertama itu menimbulkan banyak pertanyaan. Oke. Kalau tidak bisa pakai kata banyak, mungkin satu pertanyaan tapi besar dia di saya tentang positioning apa nih kah, budaya Larantuka dan agama. Oke. Siap. Itu yang akan kita dengar bagaimana ternyata teman-teman Simpasio memainkan itu sebagai bagian dari walking tour. Oke. Dia punya kesadarannya. Dia punya kesadaran. Oke, siap. Iya. Dan mereka berhasil bikin kita bertanya-tanya di hari pertama. Kita lanjut di hari kedua. Oke. Buka puasa. Buka puasa dulu kah? Sabar, belum habis. Buka puasa dulu.